Jazakumullah khairan jaza. Kami ucapkan kepada Bapak Sumadi yang telah menyampaikan sambutan dari perwakilan dari Yayasan Nurul Husain Sobari Purbalingga. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu adalah sambutan yang pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Ustadz Ahmar selaku mudir Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Jannah. Kepada beliau Ustadz Ahmar waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد يدعو له. أما بعد. Yang saya hormati Ustaz Taryudi LCMAB, kemudian yang saya hormati Ketua Yayasan Nurul Husain Sobari, itu Pak Sumadi beserta jajaran pengurus lainnya, dan yang saya hormati perangkat desa yang hari ini berkenan hadir undangan dari panitia acara silaturahmi atau halal bihalal, serta Bapak Ibu jemaah sekalian tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dipertemukan di tempat yang indah. Walaupun bagi kita mungkin kurang indah, tapi insya Allah ini adalah tempat yang nanti akan menjadi indah ketika di surga. Karena insya Allah di tempat inilah nanti akan lahir anak-anak yang salih-salihah, anak-anak yang akan menjadi penghafal Al-Quran, anak-anak yang akan menjadi generasi penerus dari dakwah Islam insya Allah. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Langsung saja saya ingin sekedar menyampaikan sedikit profil dari PPTQ Nurul Jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi telah disampaikan mengenai sejarah daripada yayasan, dan sekarang kita ingin melihat salah satu dari program dari yayasan, yaitu adanya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Selain daripada itu juga ada program-program lain, program sosial, kemudian program majelis taklim yang alhamdulillah sudah diikuti oleh ibu-ibu, kurang lebih ada yang 60-an lebih yang setiap satu pekan 2 kali pertemuan. Dan salah satu program dari yayasan adalah adanya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, seperti apakah program kurikulum dan lain sebagainya dari pondok pesantren kita ini? Kita lihat dari visi pondok pesantren, bahwasanya kita ingin mewujudkan generasi muslim yang berakhlak Qur'ani
berjiwa rabbani, dan berkompetensi. Itulah visi pondok kita, mewujudkan generasi muslim yang berakhlak Qur'ani, berjiwa rabbani, dan berkompetensi. Nah, visi ini kita jabarkan di dalam misinya. Kurang jelas ini. Ya, kita jabarkan dalam misinya bahwa kita ingin menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada konsep nabawi yang komprehensif, di mana sistem pendidikan itu sudah ada dan sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak perlu lagi mencari model sistem pendidikan dari manapun. Kenapa? Karena kita sudah punya role modelnya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana mencakup pengeruhiyah, ya, kemudian aspek fikriyah dan aspek jasadiyah. Jadi sebagaimana manusia ini diciptakan oleh Allah terdiri dari 3 unsur, yaitu fikriyah, ruhiyah, dan jasadiyah. Fikriyah itu adalah akal, intelektualnya. Ruhiyah adalah spiritualitasnya. Kemudian jasadiyah yang meliputi nanti ada keterampilan hidup dan lain sebagainya. Maka inilah yang dimaksud dengan sistem pendidikan yang komprehensif. Kita tidak hanya mementingkan aspek intelektual saja lalu menyampingkan ruhiyahnya, tapi kita berlaku seimbang. Ruhiyahnya kuat, intelektualnya luas, dan life skillnya, jasadiyahnya, keahliannya juga mumpuni. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, tantangan kita sebagaimana diprediksi oleh para ahli bahwa tahun 2030 sampai dengan 2045 atau puncaknya 2045, kita akan memasuki bonus demografi. Bonus apa? Demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu adalah sebagian besar penduduk Indonesia, saya lupa presentasinya, antara 70-80%, itu penduduk Indonesia itu usianya usia produktif. Jadi antara 15 tahun sampai 60 tahunan. Jadi bukan anak kecil, bukan juga kakek-kakek nenek-nenek. Itu namanya bonus demografi. Dan itu hanya terjadi setahun sekali bagi sebuah negara. Dan kita akan kebagian bonus demografi itu nanti 2045. Dan ternyata pemerintah kita sedang mencanangkan satu program yang disebut dengan generasi apa? Emas. Luar biasa ini. Pertanyaannya, apa yang akan kita persiapkan menyongsong lahirnya generasi emas? Padahal kalau kita lihat kriteria yang dimaksud generasi emas, salah satu titik tekannya adalah pada moralitas, pada kecakapan hidup, pada kemampuannya untuk bisa bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi. Maka ini menjadi tantangan besar bagi kita, bagi para penyelenggara lembaga pendidikan, bagi para pendidik, bagi orang tua, dan bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, untuk berperan aktif dalam rangka menyongsong generasi emas itu dengan sebenar-benarnya. Dan tentu saja untuk menyongsong generasi emas itu, poin pentingnya adalah tadi, lahirnya generasi yang akhlaknya baik, punya moralitas yang baik. Dan ini menjadi PR besar dikarenakan hari ini kita mengalami degradasi moral pada generasi-generasi kita. Dan ini kita tidak menutup mata akan fakta itu. Hari ini bagaimana kenakalan remaja, kenakalan anak-anak sudah nampak jelas di hadapan kita. Bahkan dari anak yang usia kecil pun sudah mulai ketularan hal-hal yang negatif tadi. Maka sekali lagi Bapak Ibu rahimahullah, mudah-mudahan lahirnya Pondok Pesantren Nurul Jannah ini sekaligus dapat menjawab tantangan dari zaman dan turut mensukseskan daripada program
pemerintah, dan ini tidak mungkin akan berjalan tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Dan saya tadi lupa tidak menyampaikan kepada para muhsinin, para donatur yang sudah dengan hartanya menyumbangkan hartanya, memberikan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren ini, kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah, amal jariah yang kelak sekalipun kita sudah tidak ada di dunia ini, ketika amal jariah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan terus mengalir. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Ketika manusia itu telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang kita salurkan ke lembaga-lembaga pendidikan, ke lembaga-lembaga yang mengurusi urusan umat yang akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Maka insya Allah selama tempat itu dipakai untuk kebaikan, maka pahalanya akan terus mengalir. Dan yang kedua adalah waladin ilmun yang tafu'bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jika ibu bersedekah untuk pembangunan pondok pesantren, lembaga pendidikan, melahirkan anak yang pintar, yang solih, ilmunya bermanfaat, maka ibu pun akan mendapatkan pahala dari kebaikan anak-anak hasil didikan lembaga tersebut. Jika mereka kemudian membaca Al-Quran, maka bapak ibu akan mendapatkan setiap hurufnya dari bacaan Qurannya. Senang kemudian? Itulah yang disebut dengan amal jariyah, sedekah jariyah. Dan yang ketiga kata Nabi, yang tidak akan putus pahalanya adalah waladin sholihin yad'una, yaitu lahirnya anak solih yang kemudian mendoakan kedua orang tuanya. Dan anak solih, setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, maka orang tua karena telah mendidiknya menjadi anak solih, maka orang tuanya pun akan mendapatkan pahala dari kebaikan dari anak soleh kita itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ini sedikit aja, saya lupa tadi tidak mengeprint ini, jadi nanti bisa kita perbanyak lagi atau bisa dilihat nanti di website, ya sudah kita cantumkan di website kita. Yang kedua adalah memberikan pendidikan Islam yang menekankan pada penguatan akidah, pembinaan akhlak, pembiasaan ibadah, kemudian penguasaan hafalan Al-Quran, serta kemampuan dalam berbahasa Arab maupun bahasa asing lainnya. Minimal nanti ada bahasa Arab dengan bahasa Inggris, dan jika diperlukan nanti mungkin ada bahasa Mandarin, ya, bahasa apa lagi, Jepang, ya. Tidak masalah. Itu semua akan berguna untuk menopang dakwah maupun menopang kebutuhan tadi, menopang kebutuhan untuk peluang kerja, bisnis dan lain sebagainya. Semakin banyak menguasai bahasa asing, tentu peluang berkarir akan semakin terbuka lebar. Dan di sini Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir itu mendorong pengembangan potensi santri melalui pelatihan life skill, ya, dan program kewirausahaan. Jadi kita tidak hanya fokus dalam mendalami ilmu agama diniyah, namun juga kita ingin anak-anak atau santri kita nanti punya keahlian, life skill, sehingga ketika nanti keluar dari pondok pesantren, mereka mampu menghidupi diri sendiri dengan bekal, ya, kompetensi yang dimiliki ketika di pondok. Nah, di antaranya nanti mungkin kita akan adakan latihan, ya, yang kita semua di sini memiliki. Itu ada kebun, berkebun atau beternak, kemudian ada bisnis, ya, wirausaha dan lain sebagainya. Insya Allah itu semua akan menjadi modal, ya, bekal bagi santri untuk nanti ketika selesai dari pondok pesantren mereka mampu mencari penghasilan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah,
Terakhir bahwa terwujudnya lembaga pendidikan yang bagus, yang berkualitas ini tidak mungkin akan terlaksana kecuali dengan berkolaborasi, bersinergi. Kalau kita memang orang-orang yang peduli dengan pendidikan, mari kita bersinergi dengan apapun yang kita miliki. Kita punya harta, mari kita bersinergi dengan harta. Kita punya ilmu dengan ilmu, dengan tenaga dengan tenaga, dengan gak punya masih bisa kita berkontribusi dengan doakan kami ya, para pengurus ya, dan semua yang terlibat diberikan kesehatan, istiqomahan sehingga dapat ya, menjalankan tugas-tugasnya dalam mendidik putra putrinya. Panjenengan semua di sini. Dan terakhir kita mulai dari keluarga besar Bani Husain, Bani Haji Husain. Jadi panjenengan yang punya anak usia SMP, masuk SMP, ya kalau bisa jangan nyari tempat lain. Di sini dulu. Ya karena kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi orang lain? Ya, kita mulai dari keluarga besar kita dulu. Nah, maka dengan begitu insya Allah nanti orang lain akan mengikuti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian profil singkat dari Pondok Pesantren Mahfizul Quran Nurul Jannah. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap nanti panjenengan bisa berkunjung ke websitenya www.nuruljannah.com. Ya, di situ sudah lengkap visi misi segala macam, kurikulum segala macam, dan sudah ada link pendaftaran secara online. Jadi nanti daftarnya gampang, langsung klik di situ sudah terdaftar. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran. Kami selalu mohon dukungan dan doanya dari Bapak Ibu semuanya. Berkenan mengumumkan Bapak Ibu mendoakan. Berkenan insyaallah. Terima kasih jazakumullahu khairan katsiran. Ya. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad yang telah menyampaikan sambutannya kepada beliau. Kami harapkan untuk tidak meninggalkan panggung karena acara selanjutnya yaitu adalah pemberian syahadah dan juga hadiah. Yang pertama kepada Ibu Purwati dan juga yang kedua kepada Ibu Teguh. Kepada Ibu Purwati dan Ibu Teguh kami harapkan untuk naik panggung. Silakan Ibu Purwati dan Ibu Teguh. Ini adalah syahadah, sertifikat penghargaan atas dedikasi dan keberhasilannya dalam menghafalkan juz 30 dan sudah disetorkan dalam sekali duduk, yaitu tasmi juz'iyah. Jadi Masya Allah biasa. Dan masih ada ibu-ibu yang lain, insya Allah nanti pekan depan akan menyusul menyelesaikan juz 30-nya dan disetorkan sekali duduk dan tinggal nunggu bapak-bapaknya nanti. Kemudian adalah hadiah yang akan diberikan oleh Bapak Haji Sumoyo. Kepada Bapak Haji Sumoyo kami persilahkan untuk memberikan hadiah. Silakan diberikan tepuk tangan.
Kemudian hadap kamera. Berikan senyuman yang terbaik. Masya Allah. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Umar dan juga kepada Bapak Haji semua yang telah memberikan syahadat dan juga hadiah, dan juga kepada Ibu Purwati dan Ibu Teguh yang telah disetorkan, dicatat sebagai pahala dan selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pemberian hadiah yang selanjutnya yaitu kepada Ibu Gowi, kepada Ibu Gowi kami harapkan untuk naik ke atas panggung. Ya, ini adalah hadiah program Ramadan kemarin, di mana Bu Gowi adalah merupakan satu-satunya orang yang paling banyak khatam. Berapa kira-kira? Berapa kali? 4 kali khatam. Masya Allah, selama Ramadan beliau 4 kali khatam baca Quran. Jadi kita kasih hadiah sebagai ya penghargaan. Dan jangan dilihat isinya ini. Ya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya, selamat mengikuti kajian. Persiapkan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, menuju acara inti kita pada siang hari ini, yaitu adalah ceramah dan tausiah serta diakhiri doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Taryudi LCMAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada hadirin kami mohon untuk mempersiapkan hati dan juga jiwa pikiran agar kita dapat mengambil manfaat dan juga ilmu yang beliau sampaikan dengan baik. Kepada Ustaz Taryudi LCMAG kami persilahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam utangnya lunas. Diparingi kesehatan, jembar rezekine, terwujud hajat lan kebutuhane. Kalimat syukur alhamdulillah. Salawat kalian salam konjuk dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kawula mulyakaken para alim ulama ingkang rawuh, hingga kawula mulyakaken Ketua Yayasan Nurul Husain Sobari Bapak Haji Sumadi Soho pengurus wonten Pak Haji Sumoyo selaku penasehat lan segenap pengurus yayasan ingkang rawuh. Hingga kawula mulyakaken pimpinan apa direktur mudir niku bahasa Arab, bahasa Indonesia niku direktur. Berarti direktur Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Nurul Jannah Ustadz Ahmad
yang kawula muliakan. Iki Ustadz Ahmad sudah malang melintang, ilmunya juga sudah luar biasa, pengalamannya juga sudah luar biasa juga. Insya Allah dengan di bawah kepemimpinan beliau kita yakin dan optimis bahwa pondok pesantren menika saged berkembang dan maju. Allahumma amin. Ingkang kawula muliakan para perangkat desa ingkang rawuh wonten sekretaris yayasan nggih Pak Carik sekaligus niki perangkat, para bapak, para ibu bini sepuh ingkang rawuh, hadirin hadirat terutama jamaah napa kok wau kok pengajian ngoten nggih. Pengajian ibu-ibu tahsin dan tahfiz. Biasanya muridnya niku kan tesi alit-alit gitu. Mungkin muridnya jan luar biasa semangatnya. Nggih, wajib pun ini gitu. Tapi semangatnya niku mengalahkan anak-anak muda. Luar biasa gitu. Barakallahu fiikum. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Jika kita membicarakan silaturahmi, maka banyak sekali hikmah yang dapat kita peroleh mengenai barokah dari silaturahmi. Yang nomor pertama dan paling penting, bahwa silaturahmi itu merupakan pilar yang menjadikan masyarakat, yang menjadikan negara, yang menjadikan bangsa ini kokoh. Masyarakat, negara, bangsa yang silaturahminya bermasalah, pasti masyarakatnya nopo bu? Bermasalah, negarane bermasalah, bangsane bermasalah. Itulah yang kita peroleh berdasarkan strategi yang dibangun oleh Rasul yang kita cintai, yang kita harapkan pertemuan dengan beliau di surga nanti, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Purun kepanggih kanjeng Nabi nama baca sami kawula. Reyen wonten sahabat Nabi dereng mlebet Islam, asmane Abdullah bin Salam. Beliau menyampaikan, lama khadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota suci Madinah, injafalan nasu ilaihi. Orang-orang itu berduyun-duyun menyambut datangi kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini tembok, yang muda, yang tua, yang anak-anak itu berbaris di depan rumah mereka masing-masing, bahkan menyambut di pintu gerbang kota suci Madinah untuk menyambut rawuhipun kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam menyampaikan, wa kuntu fi man jaa, aku termasuk orang yang hadir pada waktu itu. Lalu kata Abdullah bin Salam, beliau menjajutkan, kita potong hadisnya. Beliau mengatakan, wa kana awwalu ma sami'tu min kalami. Kalimat pertama dari pidato yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara di kota suci Madinah adalah kalimat ini. Apa kalimatnya, Pak? Ya ayyuhan nas, wahai sedoyone manusia. Rasul sebagai seorang muslim tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Rasul menyebut ya ayyuhan nas, berarti semua manusia diajak dan disapa oleh kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya Islam menika. Terus kita niku kan ramah bukan hanya sesama muslim gitu, kita ramah juga dengan selain muslim. Oleh karena itu jajal bu, nang ngendi bae sing jenenge minoritas di tengah-tengah mayoritas muslim aman napa mboten? Nang Purbalingga wong gawe gereja aman napa mboten? Desane kawula Kedung Lekok wonten gerejane. Wajib sing teka ora mau Kedung Lekok.
Ya wong kangen dibawahi tekan ngono, ibadat dina Minggu ora apa-apa. Apa mau ngedung lekok terus gak damel napa, Pak? Damel pos di sweeping siji-siji boten aman. Apa sambungan yang disampaikan oleh Rasul? Berarti pesan yang disampaikan oleh Rasulullah jadi ini pesan sing sifatnya umum. Siapapun yang ingin membangun masyarakat yang plural, masyarakat yang tidak satu macam, siapa saja yang ingin membangun negara, siapa saja yang ingin membangun bangsa, maka perlu meneliti, meneladani, dan menyimak dengan baik pidato pertama yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para alim ulama menyebut pidato awal Kanjeng Nabi ini sebagai pilar, sebagai tiang sejarah paling penting mengapa kota suci Madinah menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Istilah Purbalingga gemah repah, loh sinawi, tentrem. Yesus ayo gue lah. Kayak cita-citanya Dewi sih kayak gue ya. Boleh kita lanjut. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Rasul di dalam pidato pertamanya Kanjeng Nabi. Kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam pripun Bu? Muslim kepanggih kalih muslim kudune angger kepanggih mengucapkan apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna hadis ini, makna pesan ini bisa maksudnya pesan dalam arti harfiah. Harfiah ini bu artosnya bu. Ya Rasul memerintahkan salam berarti ucapannya salam. Ada ulama yang lain mengatakan maksudnya bukan hanya salam, tapi inti dari kalimat salam. Bu agar tewek sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Salamnya apa? Assalamualaikum. Angger sing nang pinggire tewek salat anu tanggane sing diwadehi jenengan kepriwe? Tetep assalamualaikum apa meneng bae, Bu? Lo assalamualaikum niku napa? Assalamualaikum, salam damai, salam sejahtera, ora gelut, ora wadeh, ora nopo. Kan ngoten nggih, Bu? Lah ketemu iki sida salam napa mboten? Lah tanggane dhewe ora sida salam. Jadi makna afsus salam, menyebarkan salam, maksudnya bahwa umat Islam yang dipimpin oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah masyarakat yang cinta damai, masyarakat sing kompromi kayak dewek wong Jawa. Bu, Pak, piantun Jawi, teng pundi-pundi niku diterima napa mboten, Pak? Mereka nopo Pak? Orang gelem tukaran. Gelemnya nopo Bu? Ngalah. Ngoten nggih? Nggih, ngono lah. Jadi dalam istilah ilmu sosial orang Jawa itu disebut kompromis. Kompromis ke golek sing aman. Nggih wong Jawa nggih Bu. Ternyata itu filosofi yang kita anut juga di dalam Islam yang kita cintai ini. Itulah agama yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menginginkan kita umat yang membawa prinsip kedamaian dimanapun kita berada. Nomor kedua, pidatone Kanjeng Nabi napa ibu bapak, Rasul menyampaikan wa at'imut ta'am, berilah makan. Apa Bu? Makan. Jadi sing pertama, syarat bersosial sing apik anggar ketemu disapa. Jajal anggar ketemu wong papasan orang nyapa kepriwe Bu? Pas ketemu nglengos bae. Kan ngoten nggih? Kudu nyapa. Nyapa assalamualaikum iki. Kena ora nyapa assalamualaikum sing penting nggih monggo, sing penting napa Bu? Menyapa tadi gue manggon. Apa malah ternyapane ketemu nini terus dia ngomong lah nih kok tambah ayu bae ya. Wah, seneng apa mboten, Bu? Nini wonten nang mriki. Oh, kathah. Nomor kali wa at'imut ta'am, berilah makan. Mulane pertemuan kita
Kempal teng mriki wonten mame napa mboten? Menawi garing pripun, Bu? Panitiane napa? Kebang. Pangeten. Lengkap. Jadi jenenge makan-makan atau memberi makan itu merupakan pilar yang membangun kekokohan kita di dalam bermasyarakat. Jajal kumpul rame-rame, tapi orang anak mau. Kumpul rame-rame, buatan-buatan apa nih? Unjukannya. Lah, saya ini garing mana? Ngesuk-ngesuk dendamane rawuh apa badan kok? Pokoknya ini kakak kasih apa maning awan-awan gitu. Niki acaranya hebat Pak Haji Sumadi. Mereka nopo acaranya siang-siang. Jadi yang siang-siang kawanane nopo kok? Mungkin kok jenengan tetap rawuh nopo niki. Berarti hebat. Nomor 3, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Alhamdulillah niki kita hadir di acara Bani Haji Husain yang tadi jumlahnya pun pinten Pak? 200 nggih. 300-an lebih, luar biasa. Niki silaturahim. Bapak-bapak, berarti panjenengan sedaya niki sampun membentuk tiang yang akan menguatkan kekokohan masyarakat kita. Merga kita niku senang silaturahmi. Walaupun yang namanya silaturahmi itu hendaknya bukan silaturahim zahir saja, tapi juga silaturahim batin. Yang keempat, apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal beliau sampai ke kota suci Madinah, Rasul menyampaikan wasallu billail wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika banyak orang niku sedang mabuk sabuk sare. Oleh karena itu azan subuh niku wonten tambahan niku napa? As-salatu khairum minan naum. Salat niku langkung sae ketimbang apa kok. Jadi salat subuh dateng masjid menika kadose kathah nggih Pak Haji nggih. Nggih, sing biasane teng masjid liyane kung sebaris teng masjid mriki pinten Pak? Pinten baris niku? Oh sami. Oh benten ngoten. Ma'asyiral mukminin wal mukminat, salat malam memang khusus dinasihatkan oleh Rasul kepada kepada masyarakat di kota suci Madinah. Mengapa Kanjeng Nabi menyampaikan sholat malam dan Kanjeng Nabi bukan menyampaikan sholat 5 waktu? Sebab orang yang melaksanakan sholat malam, rutin melaksanakan sholat malam adalah teman yang setia di dalam berjuang. Angger golek batir berjuang deleng salat napa Pak? Tingali salat malam nih. Pokoknya menang baik. Orang sudah ditakoni deleng apa? Oh, rutin salat malam insyaallah. Seperti Ustaz Ahmar menika untuk membuat tim mengasuh pondok pesantren, tidak mungkin Ustaz Ahmar sendirian. Ustaz Ahmar itu butuh banyak, makanya santri ini misalkan sabun 1000 gitu Ustaz ya. Oh itu kan butuh orang-orang. Maka di antara yang akan menguatkan pilar bermasyarakat adalah sholat malam. Mengapa sholat malam Ibu Bapak? Sebab sholat malam di antara sholat yang ikhlas. Agar sholat maghrib karena rame, agar orang tak sholat maghrib kepriwe Bu? Lah bokailah, bang tak sholat maghrib, sholat isya pada boy, sholat subuh pada boy. Agar sholat ini siapa sih dari orang mana? Dewekan mawon. Maka orang yang melaksanakan sholat malam sudah terbangun keikhlasan dia. Oleh karena itu ditutup oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kalimat Ibu Bapak? Tadkhulul jannah bis salam. Dengan 4 hal itu insya Allah melebat surga dengan sejahtera. Berarti ketika melebat surga syaratnya pinten Pak? Sekarang sebarkan salam, rajin-rajinlah memberi makan kepada orang lain. Nomor 3, silaturahim.
Nomor sekawan sholat malam. Ampun, sampun. Lah inilah yang disampaikan dalam pidato pertama oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ibu bapak ingkang kawula mulyakaken, Rasul di awal pun sudah menekankan, kalau kita ingin membangun bangsa ini, kalau kita ingin membangun masyarakat ini, maka cara untuk membangun masyarakat itu adalah tetap membangun tali silaturahmi. Nomor 10. Nomor kali. Silaturahmi niku akan memperluas rezeki. Silaturahmi niku akan memperpanjang yuswane kita. Percaya napa mboten, Pak? Bu. Ngerana wong teka mengumah. Ora tau teka, tiba-tiba teka mengumah, nembung utang, jenengan kaya apa? Ngerana perlu netok. Jadi gue akah mana? Ada deh. Jajar. Kalau ada orang yang rutin silaturahim ke rumah kita, betul nih, Bu? Pokoknya rutin baik silaturahim. Tiba-tiba ada masalah, Bu, tiba-tiba misalnya ditimpa lelayu nopo. Wonge orang nganti nembung pung dewek kepriwe, Bu? Bantu, Mbak. Langsung ngerti. Oh, kaya Allah, motornya rusak kayak ya wis tek wae motor. Kan kayak gitu, Bu. Pergama apa, Bu? Karena silaturahim wis ngerti karena duit. Jadi silaturahim memang leres niku memperluas rezeki. Apakah memperpanjang Yosua, ibu bapak? Memperpanjang Yosua. Mereka nopo? Karena orang hidup sesungguhnya bukan hanya hidup secara fisik, tapi hidup secara nama baik. Betapa banyak mungkin ngapunten. Haji Husain niki nggih. Piantun sae napa mboten? Orangnya masih ada, Bu. Asmane tesih wonten, Bu. Merga nopo? Merga silaturahmi. Napa malih? Orang-orang yang baik di dunia ini meskipun sudah tidak ada, seolah-olah orangnya masih hidup. Itulah yang disebut silaturahmi. Jajal baik, Bu bapak, panjang umur nih. Anak wong seneng serabung. Oh, dina-dina teka pokoknya kabian, Bu. Sami kawula juga di nopo niku, di komplek niku ada orang yang seneng niku serabung pokoknya. Pokoknya sedina tiap dina mesti ketemu, Pak. Jika orang ini sudah tidak ada, tesih wonten bayangannya napa mboten, Pak? Oh, kayak biasa nongkrong nang kana kan terus niku sih. Dan kita lihat siapa manusia yang sampai hari ini umurnya masih panjang meskipun orangnya sudah tidak ada. Itulah beliau manusia yang paling kita cintai, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun boten wonten, tetapi seolah-olah Rasulullah tesih napa, Bu? Merga napa? Kebaikan. Itulah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sarrahu, siapa yang ingin an yubsatalahu fi rizki, dinopokan, Bu, diperluas rezekine, wa yumsa'alahu fi athari, dipanjangkan umurnya. Nopo perintah lan dawuhe Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Menika acara halal bihalal dalam pertemuan setahun pinten, Bu? Wah, luar biasa. Berarti rutin nggih Pak Haji ini? Tiap bulan nggih? Wonten arisane napa wonten arisan? Oh, anggeronan arisane? Ana arisane tetap semangat nggih, Pak. Nggih.
Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kawula muliaken, itulah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jajal karena wonten kumpulane, wonten arisane, karena gerana keperluan saged pesen nggih, Bu. Bulan ngesuk sing oleh aku. Kok ngesuke mandi ya? Iya. Kok ana sing niate arep nyepiti bulan kapan? Desember. Dipas-pasan apa mboten, Bu? Kok pokoke oleh arisane bulan Desember ini. Nah, ini di antara berkah silaturahim apa mboten, Bu? Berkah silaturahim yang mau disampaikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah nomor 3. Silaturahmi niku yang namanya silaturahmi kita itu membangun hubungan dengan manusia. Manusia itu bukan hanya fisik, manusia itu punya rasa, manusia itu punya jiwa. Yang namanya berhubungan dengan manusia, kadang-kadang rumangsa awake dhewe kuis bener menurut wong liya salah. Menurut kita sampun sopan, menurut wong liya belum tepat. Terus apa betul dulu? Jenengan anggar salaman sing disalami melengos seneng apa ora? Salaman pada begitu. Salaman ngomong gitu. Mungkin pas kita salaman anu lagi ngobrol karo dia kan kados niku kan tiba-tiba dewek langsung nyapa, Bu, pengen salaman. Akhirnya ora didelok kayak gitu. Oh, esok-esok kepriwe? Ayo. Sederhana Ibu Bapak, tapi bisa melukai hati orang lain. Oleh karena itu para alim ulama menganjurkan agar silaturahmi kita sesama manusia menjadi silaturahim yang berkah, menjadi silaturahim yang mendatangkan pertolongan Gusti Allah, haruslah didasarkan pada keikhlasan dan sikap tidak iri, dengkilan, dendam. Caranya karena bensin apa, Bu? 0 0 atas niku nggih. Oh, ibu-ibu baik lah, bapak-bapak musafir. Ring wonten sahabat Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Kanjeng Nabi, niku curhat. Curhatnya kados niki. Kaji seru-seru ya, Bu. Bokro ngomong lihat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabah. Saya itu punya kerabat. Dalam bahasanya kita, kerabat niku napa nggih? Sedulur, keluarga besar. Curhat kepada Kanjeng Nabi. Sing jenenge sahabat, Bu. Beliau akan menyampaikan masalahnya kepada Rasul ketika memang sudah tidak mampu lagi memikul masalahnya. Angger resita yang memikul boten akan menyampaikan ke Rasulullah. Karena sudah tidak lagi mampu memikul, curhat kepada Kanjeng Nabi. Curhatin apa? Asiluhum wa yaqta'uni. Oke Nabi, aku senantiasa membangun silaturahim, tapi sing di silaturahim malah medotna. Wonten apa mboten? Wonten. Aja seru-seru. Di telepon ora diangkat, di WA ora dibales, buka WA-ne oh tenang. WA siki buka WA-ne setahun mani. Reka-rekane ora baca. Pokoknya kayak gue. Ada kita membangun tali silaturahim, tapi orang tidak mau menerima silaturahimnya. Telepon nanti 10 orang diangkat-angkat gitu, jebule lagi ngapa? Ya mau orang belum menerima, karena aja pas tekan mengumai, kau mesti anda nang jero. Dodok-dodok, assalamualaikum, tok 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 tok, gitu. Assalamualaikum, pimpinan Bu. Bener yang telu. Angger nganti wong nang jero nganti pinggiran. Tinggal pulang, nanti mantu pokoknya terus niku nggih. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat. Sakit napa mboten hatine kita? Mbak kita nyambung tali silaturahim, tapi wong malah medotna.
dewek arep salaman wonge kepriwe petuk nang dalan wis nyimpang ayo kowe lah pokoknya sakit hati pasti. Lah ini dicurhatkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad, ini curhatkan oleh sahabat kepada Rasul pimpinan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran dari hadis ini tentu bukan hanya peristiwa ini dialami oleh sahabat Nabi, tapi juga kita alami dalam kehidupan kekerabatan kita. Orang cukup gue bu, sambungannya wonten. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilaihi. Saya berbuat baik kepada kerabat saya, tapi kerabat saya membalas perbuatan baik saya dengan perbuatan buruk. Istilahnya dalam pepatah, air susu dibalas. Itu Pak. Agar Jawa istilahnya nopo Pak. Wonten pepatah iki apa boten? Wonten nggih. Contoh nopo Bu? Teka mengumah nangis-nangis jaluk utang. Bapak. Ya anakku lagi sakit, anakku butuh kuliah, ya gue bang. Lah rasa boten kata-kata lah, kung pinten mawon Pak. Kung 50 juta baik. Insya Allah bulan ngarep bakal dinopo Bu? Di saruta. Pokoknya bulan ngarep gajiku wis metu 50 juta tak balik nah insya Allah. Pas bulan ngarep kepriwe Bu? Di telepon ora diangkat, di SMS ora balas, ditekani opetan ma'asyiral mu'minin wal mu'minat. Malah ngomong kayak lah aku ngutang semene baik, diuber-uber baik, wis pedot baik lah jajan Bu. Nauzubillah min iya mau 50 juta nggih Bu. Ana sing ora 50 juta sing 50 tantok nggih. 50 tapi bendina Pak. Uhsinu ilaihim wa yusiuna ilaihi. Saya berbuat baik kepadanya tapi mereka berbuat buruk kepada saya. Angger kayak gue sakit napa boten Pak? Pasti sakit perasaannya. Sakitnya teng pundi Bu? Sakitnya di sini. Nomor 3, boten cekap ternyata masalah Ibu Bapak. Orang ini kemudian menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahlumu alaihim wa yajhaluna alaihi. Saya bersikap lemah lembut kepada kerabat saya, tapi kerabat saya justru berperilaku kasar kepada saya. Dewek ngomongnya si alon-alon, kain jawabnya kepriwe Pak? Sontak. Kita ngomongnya lemah lembut, kain jawabnya sontak. Agar kayak gue rasanya kepriwe Bu? Pak, halo. Angger dewek duwe sedulur, telu-telune kayak dia. Kira-kira sedulure ditinggalna apa tetap disambung? Bapak-bapak tadi disambung. Bu, di silaturahimi kai medotna, di apiki kai malah bales Allah. Di nopo malih wis tunggal? Kita bersikap lembut, kai malah bersikap kasar. Kira ketemu wong iki apike diapakna Bu? Ditinggal rumah apa tetap diapiki? Pasti ditinggal rumah. Demek. Loh, bisa juga. Ma'asyiral mu'minin, kita lihat betapa ajaran agama ini adalah ajaran yang betul-betul kita alami dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Lalu apa jawaban dan nasihat dari Rasul yang kita cintai, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah baginda Nabi pas krungu masalah kados niku napa Kanjeng Nabi lalu memerintahkan, "Wis tinggal ora penting pokoke gue." Boten. Napa nasihat Kanjeng Nabi? Dawuh Kanjeng Nabi, "In kunta kama qul." Jika memang benar apa yang telah engkau sampaikan wahai sahabatku, faka'annama tusifuhumul mal.
seolah-olah jenengan itu sedang memberikan geni bara api kepada mereka. Kan bayangannya kata seniku jadi jajal bu, angger dewek nyekel geni, apa wong ngarep nerima genine? Boten nggih, nang tangan anak geni gelem salaman apa boten? Boten. Dewek duwe makanan tapi panganane geni, diterima apa boten? Boten. Jadi kita niku seolah-olah seperti sedang menawarkan geni, wong ora gelem kados niku. Lalu Rasul menyampaikan nasihat yang paling luar biasa. Wala yazalu ma'aka minallahi zahir alaihi. Allah akan senantiasa menurunkan pertolongannya kepadamu. Dawuh Kanjeng Nabi, madumta ala dzalik, selama kita tesih menjaga 3 kebaikan menika. Jadi Rasulullah niku tetap memerintahkan sahabat, wajib sedulurmu ora gelem disilaturahimi, tetep kok kudu jaga tali silaturahmi. Wajib sedulurmu balas dengan perbuatan jahat, kok tetep kudu berbuat baik. Wajib sedulurmu ucapan kasar menyakiti hati, oh sebagai seorang sedulur kudu tetap lemah lembut. Saged napa mboten, Bu? Bu, Kanjeng Nabi hebat napa mboten? Hebat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ahline sosial. Kalau ada ahli sosiologi di dunia ini, yang paling ahli seahli-ahlinya adalah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita orang yang beriman tetap harus istiqomah sebagai orang baik? Sekarang baik, besok baik, lusa baik, kapanpun kita baik, kudu menjadi orang baik. Terserah pengorapik ngono, sing penting apa kayak dewek apik. Mengapa ibu bapak? Karena Rasulullah faham sing jenenge menungsa hari ini mungkin tidak baik, besok napa Bu? Bisa jadi berubah. Tahun ini 2025 dia tidak mau menerima tali silaturahim kita, mungkin 2030 dia akan terima. Hari ini mungkin dia masih mengucapkan kata-kata kasar, 2045 saat generasi mau demografi, mungkin dia akan menerima kita. Lihatlah betapa indahnya ajaran agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali silaturahmi kita silaturahim ingkang ikhlas. Silaturahim tanpa pamrih, silaturahim lillahi ta'ala. Oh, apakah ada sambungan sahabat Nabi sing protes? Ya Rasulullah, aku suara gelap boten. Sahabat Nabi yang tadi dinasihatkan oleh Rasul, beliau sanggup melaksanakan dan menyatakan sami'na wa ata'na. Siap Kanjeng Nabi, saya akan tetap membangun silaturahim dengan kerabat saya, tetap disilaturahimi, tetap berbuat baik, tetap bersikap lembut. Bu, wis ngutangi ora dibayar ning sepisan. Esuk anggar teka maning diutangi maning ora? Jodoh sih tetep ngajine iki. Bu, berarti esuk anggar teka maning diutangi maning apa ora? Dibaik-baik nanging ngajak akeh-akeh. Ngesuk teka maning. Ngesuk teka maning. Ngesuk teka maning. Orang apa? Motori pengen mikir dia apik banget ya. Buk jere sapa Gusti Allah memberikan rezeki kepada orang ini, wong jenenge wong sugih ora bisa disangka-sangka Bu. Hari ini mungkin orang miskin 5 tahun maning belum tentu. Hari ini yang kita punya uang belum tentu besok kita punya uang. Tapi yang berdewek tetep jalin silaturahim ke ngapurane. Anak duwite kung semene to. Jaluke pira 5 juta, anak sih 50.000. Ya Bu,
Esok maning kakak jeluk lira 1 juta orang anak 10.000 gelem ora apa-apa. Sing penting apa, Pak? Sing penting hati. Banyak peristiwa seperti itu Ibu Bapak. Orang menolak memberi utangan suatu saat orang yang tadi mau minta utang jebule dadi wong sugih. Dewe kok sing kepiye duwe-duwe siki kepriwe Pak? Kereke jadi kepriwe ta? Nemoni kepenak apa ora? Ora kepenak kata sendiri. Ma'asyiral mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang ketiga ini kita tutup merga obdale pun zakat salat asar gitu. Oleh karena itu Gusti Allah menyampaikan cara yang luar biasa agar silaturahmi kita silaturahim tanpa pamrih. Itu surat Al-Hasr ayat 1. Gusti Allah menyampaikan walladzina ja'u min ba'di. Orang-orang yang datang setelah mereka sinten niku? Al-Muhajirin dan Ansor. Yang dibicarakan adalah kaum tabi'in, generasi emas yang dipuji oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu berdoa. Kami menyebut doa ini sebagai wirid sosial. Wirid sosial itu maksudnya pripun? Kita sebagai masyarakat perlu sering-sering membaca doa ini. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang mendahului kami beriman, siapa? Kaum Muhajirin dan Ansor. Wonten sambungan doane napa mboten? Wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan tanamkan kebencian, dendam, iri hati, sakit hati di dalam diri dan hati kami kepada sesama orang yang beriman. Innaka Rabbana innaka Raufur Rahim. Niki doane yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an untuk mendukung dakwah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo Ibu Bapak kita baca sami-sami surat Al-Hasr ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Di kemauan Ibu Bapak, nomor 1 silaturahmi itu pilar pembangunan masyarakat. Nomor kali silaturahmi niku memperluas rezeki, memperpanjang umur. Nomor 3 silaturahmi niku wajib lillahi ta'ala agar Gusti Allah selalu menolong kehidupane kita. 3 menika mawon Ibu Bapak nggih ingkang sedang kita bicarakan dalam pertemuan yang mulia. Bu, kula baca pantun jenengan cakep nggih. Iki pantune Mas Bu. Cantik nian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.